Halo, hari ini bersama dengan kami dari Des Internasional. Ada saya, Lucky. Saya Irena. Saya Dane. Kita akan membicarakan soal kebakaran Los Angeles yang terjadi sejak hari tanggal 7 ya. Tanggal 7 7 malam. 7 malam, 8 Waktu pagi di setempat sini ya. Nah, sampai sekarang korbannya sudah 25 orang. Sebelum itu kita ikut bersimpati ya Kak ya, berduka cita untuk korban yang meninggal dan rumahnya habis terbakar. Itu sudah ada 12.000 kalau nggak salah, 12.000 bangunan. 12.300 Iya. bangunan. Dan hari ini kita akan bahas itu, apa sih yang menyebabkan kebakaran itu awalnya, terus sebenarnya penanganannya seperti apa, kenapa sampai sekarang tuh tidak tertangani, Kak. Masih ada muncul yang baru terus. Lalu sebenarnya persoalan dasarnya tuh apa? Apa karena angin yang disebut Santa Ana, atau karena urusan air? Nanti kita akan banyak bicara soal itu. Nah tapi awalnya gini, saya tuh pengen, kita kan kayak ngobrol aja ya Kak ya. Kan kita sudah, ini kan kebakaran yang terus menerus nih di California. Nah California itu kan ada dalam, Los Angeles ini ada dalam bagian California. Nah dia kan kota yang kedua terbesar di Amerika. Nah dia menjadi heboh kan karena sebenarnya karena banyak rumah selebritas yang terbakar terus dengan waktu yang sangat cepat. Nah itu apa sih sebenarnya yang, aku ke Dana dulu kali ya. Itu tuh apa yang awalnya, kan ini semua orang masih kayak belum jelas kan penyebabnya apa, terus kenapa bisa, dari mana awalnya titiknya, itu belum ketahuan. Nah itu kenapa tuh? Sebenarnya mungkin saya bisa mulai dari arsipnya kita dulu ya, di Kompas mencatat kebakaran LA ini setidaknya kalau kita mundur mungkin kita bisa ngambil kebakaran-kebakaran besar itu ada 2007, 2009, 2017, 2021 itu yang kebetulan saya yang nulis beritanya, sama sekarang 2025. Jadi sebenarnya kebakaran di LA ini adalah kebakaran lahan menahun. Dari zaman dulu, kalau dari Arsip Nasional Amerika Serikat sendiri, mereka udah mulai mencatat sejak tahun 1930. Tapi mencatat sejak 1930 itu catatan resminya ya. Artinya dari sebelum 1930, sebenarnya wilayah itu juga udah kebakaran, udah rawan kebakaran gitu. Ini menarik kalau sampai sekarang untuk yang tahu persis penyebab kebakaran 2025 sendiri kan masih dicari ya, masih ada penyelidikannya. Ada berbagai teori, bahkan teori konspirasi, nanti mungkin Mbak Ire bisa ngejelasin kan. Ire itu yang konspirasi ya. Tapi memang kalau yang dari berbagai sumber ilmiah yang kita jadikan sebagai rujukan, penelitian berbagai universitas dan lembaga-lembaga penelitian itu memang nomor satu itu kan daerah yang sangat kering kan. Terus juga ada yang fenomena tadi yang Mbak Lucky bilang angin Santa Ana. Jadi kan California itu kan berbatasan sama Nevada dan Arizona. Terus dia ada pegunungan namanya Sierra Madre. Pegunungan Sierra Madre itu mubazir, Sierra itu artinya pegunungan. Anyway, Sierra Madre, terus sebelahnya itu ada namanya gurun lembah besar atau Great Basin Desert itu. Nah itu yang setiap tahun itu memang di musim kemarau, anginnya itu berputar di atas lembah itu dan berputarnya itu searah jarum jam. Ketika tekanan itu makin tinggi, karena dia searah jarum jam, maka dia berembusnya ke arah barat, which is ke California gitu kan. Dan benar kan angin berembus ke tempat yang lebih rendah, ya akibatnya ya wilayah sepanjang pesisir Pasifik itu yang kena. Dan sepanjang pesisir Pasifik itu sebenarnya bukan cuma kota LA ya, tapi juga ada LA County. County bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kabupaten ya? Kabupaten Los Angeles gitu. Ada wilayah Ventura, ada ke bawah lagi San Diego itu yang berbatasan dengan Meksiko. Tapi wilayah utara dia relatif nggak kena. Nah, yang menjadi faktor menarik itu juga ada unsur perubahan iklim. Karena salah satu yang diteliti oleh para ahli sekarang adalah sejak Mei 2024 itu di California itu sama sekali nggak ada hujan. Udah 8 bulan kan ini. 8 bulan kemarau. Nah, itu yang ngebedain dari api-api sebelumnya. Kenapa apinya gede banget? Karena selama 8 bulan itu benar-benar kering, nggak ada hujan, anginnya kenceng. Anginnya itu kisarannya itu dari 80 sampai 112 km per jam. Bahkan yang kemarin puncak 130 ya? 112 km per jam, sorry. Bahkan yang kayak kemarin ya 112 km per jam. Dan itu kan karena angin gurun membawa partikel pasir, salah satunya terjadi gesekan kan. Itu kan salah satu teori yang yang sekarang lagi dicari penyebab tahun ini. Tapi yang untuk tahun-tahun sebelumnya
yaitu banyak kayak dengan lahan gurun dengan lahan yang sangat gersang, kesambar petir itu jadi api. Apapun itu jadi api. Cuma masalahnya sekarang adalah karena lahannya itu kering banget, 8 bulan gak ada hujan, makanya kebakaran itu meluas. Terus kenapa misalnya yang kena itu kayak Calabasas, Hidden Hills, Pacific Palisades, yang sekarang jadi wilayah elit ya. Bahkan kalau misalnya sahabat Kompas merhatiin, sejumlah artis Hollywood tuh kehilangan rumah tuh kayak Paris Hilton, Milo Ventimiglia, Miles Teller, Mandy Moore, bahkan yang Anthony Hopkins, John Goodman, Mel Gibson gitu kan, yang sekaliber mereka tuh sampai rumahnya tuh angus. Ini menarik, jadi ini saya ngutip dari penelitiannya ahli kebencanaan Jeffrey Schlegelmilch dari Universitas Columbia. Jadi dia itu neliti waktu itu kebakaran 2021. Jadi sejarahnya itu kan Hollywood itu, Los Angeles itu kan dikenal sebagai pusat hiburan dunia kan, karena Hollywood ada di sana. Ketika film itu baru pertama mulai 1920-an ya, waktu itu masih film bisu dan segala macam. Para pemain film itu sebenarnya belum kayak kita sekarang gitu kan. Mereka sebenarnya nggak bisa punya rumah di pusat kota LA, di downtown itu, karena harga properti di pusat kota itu sangat mahal. Akhirnya mereka tuh sebenarnya terpaksa punya rumah di wilayah-wilayah pinggiran gitu ya. Perbukitan. Sebenarnya Pacific Palisades, Calabasas Hills itu dulu miskin. Di tahun 1920-an itu wilayah-wilayah yang tidak elit. Jadi mereka bangun rumah di sana. Kemudian seiring dengan berkembangnya industri perfilman Hollywood, akhirnya rumah-rumah itu dibangun di sana. Mereka ya merenovasi rumah jadi lebih bagus. Dan secara sejarah akhirnya mungkin si Jeffrey Schlegelmilch ini berargumen sesuai dengan penemuan dia, pemain-pemain film yang lain akhirnya ketika mereka merantau ke LA untuk jadi bintang film punya apa ya, semacam pemikiran gitu kayak, oh ya udah berarti kalau gue udah jadi pemain film berarti gue ntar beli rumahnya di daerah perbukitan situ gitu. Yang sebenarnya adalah daerah yang rawan kebakaran karena itu persis di jalur angin dan api Santa Ana itu. Sebenarnya kalau tinggal di California tuh butuh keberanian yang tinggi sih ya, karena daerah itu kan bencana kan, tidak cuman kebakaran, tapi mereka San juga gempa. Gempanya sering, terus dia badai, tornado. Jadi orang yang tinggal di situ emang luar biasa sih. Jadi ini ada persoalan sosiologi juga ya. Maksudnya konsep elit di masyarakat kan, ketika mereka ngelihat orang-orang pemain film yang terkenal tinggalnya di situ, mereka semua tinggalnya di situ, padahal sebenarnya daerah itu bukan daerah untuk permukiman karena kan mereka sebenarnya melakukan alih fungsi lahan kan. Terus nah itu urusan alih fungsi nanti dulu aja. Dan makanya si Jeffrey Schlegelmilch ini ketika dia menulis penelitiannya itu kan dia napak tilas ya ke arah wilayah elit itu kan memang benar-benar di perbukitan ya. Kalau misalnya kita ngelihat di peta itu sendiri yang namanya Hidden Hills itu kan beneran rumahnya itu di tebing dan jalanannya itu relatif sempit, nanjak, berliku-liku. Otomatis yang kayak truk pemadam kebakaran tuh kesana tuh susah. Jadi di situ ada apa ya, kayak kontradiksi ya. Wilayahnya elit tapi sebenarnya dari secara layanan umum itu tuh nggak terjangkau. Itu yang salah satu yang faktor yang mengakibatkan kenapa pemadam kebakaran itu susah ke sana. Makanya harus dipakai pesawat atau helikopter yang nyemprot racun api itu juga. Terus juga ya ada persoalan ini juga tata kota kan. Jadi kalau kita baca peraturan kota LA dari Dinas Pemadam Kebakarannya itu kan udah ngomong namanya kayak the 5 feet rules. 5 feet rules itu mungkin kalau di Indonesia sekitar 2 meter ya. Intinya dari rumah, radius 2 meter itu nggak boleh ada pagar, nggak boleh ada tanaman, karena itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Tapi kan ya kalau kita pemilik rumah, emang mau ya radius 2 meter dari rumah itu garing kan, nggak ada tanaman apa, jelek banget rumah gue gitu. Makanya kan dibuatlah taman-taman. Makanya mereka tidak mengindahkan peraturan itu. Itu yang akhirnya ketika api itu datang ya, karena itu ada pagar, ada tanaman, ada semak dan segala macam kebakar. Plus kita juga tahu mayoritas rumah di Amerika nggak kayak rumah di Indonesia yang dibangun dengan semen dan bata.
dibangunnya dari kayu triplek kan, dari Tapi itu kan presswood. dulu kan karena konsepnya bukan pemukiman mewah, mereka itu rumahnya banyak bahan dari kayu yang mudah terbakar. Nah, sebenarnya dulu tahun 70 atau 80 sudah ada imbauan untuk mengganti struktur bangunannya itu bukan hanya kayu, bukan kayu lagi tapi beton dan lain-lain gitu yang lebih kuat, dan harus ada aturannya tuh, dan kalau nggak salah di bangunan itu harus yang tahan api. Nah, tapi waktu itu ada banyak, ini rumit tuh persoalannya karena bukan hanya mereka itu tidak mau patuh pada aturan, tapi ada aturan pemerintah kota yang berbelit. Sehingga berbelit, sudah gitu proses pembangunan kembalinya itu mahal, jadi orang males gitu. Nah, Jadi mahal bukan karena mereka nggak bisa mengakses semen dan bata ya ya? bukan, tapi karena ada akses ke sana yang susah segala macam itu ya. Izin bangunannya. Ya, izin bangunan. Nah, itu yang membuat kemarin itu banyak rumah cepat terbakar ya, karena itu bahannya memang ya susah ya, karena itu sudah yang bertahun-tahun begitu. Nah, yang tidak diduga kan sebenarnya karena ini angin yang begitu cepat dan baranya ikut lari kan. Kalau kita lihat di video-video itu kan percikan apinya ikut lari tuh, dan itu cepat sekali Api kan. loncat kalau di Api, Indonesia. ya. Nah, pengalaman embers. 2015 Ya. liputan kebakaran. Bahkan sekarang ada yang dikhawatirkan ada fire tornado yang lagi dibahas banyak Yang di media. api. Ada tornado yang api yang melilit-lilit gitu. Nah, itu yang akan terjadi, dikhawatirkan akan terjadi nanti ini kemudian hari. Nah, udah itu nanti kita ngobrol lagi soal kenapa. Nah, ini sebenarnya ada teori, kan banyak tuh beredar di media sosial Bentar, aku mau tanya tapi kenapa baru tahun ini jadi parah banget ya? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan yang daerah Palisades itu nggak pernah kena kan? Karena masih ada hujan sebelum Itu ininya. 8 bulan kering, Kak. Karena kalau dari yang 2021 itu masih ada hujan, jadi masih ada lahan basah yang menjadi zona penyangga. Jadi waktu yang 2021 itu kalau nggak salah ya Palisades sama kebakarannya di Taman Nasional Topengga. Oke. Jadi karena itu lahan basah itu masih bisa ini. Sebenarnya Indonesia punya masalah yang sama persis ya, Dok, sama ini ya, kebakaran lahan gambut kan. Itu kan Iya. juga kejadian tahunan, dan kalau kebakar ya nggak akan selesai sampai Iya. ada hujan turun gitu. Kita Itu terakhir- sana juga kayak gitu nggak ya? Lahan gambut 2015 kan yang kita semua ke lapangan kan, yang Mbak Ire di Sumsel kan. Karena Tapi tiap tahun terjadi. Kayaknya agak mirip yang 2015 ya, kan 2015 waktu itu kan nggak hujan-hujan kan. Sampai kita harus bikin hujan buatan gitu kan. Ya, jadi Indonesia juga punya Pengalamannya sama. mirip gitu, karena itu juga bencana tahunan, dan kalau udah kena ya udah gitu, kita tinggal nunggu hujan gitu ya, kayak gitu. Kayaknya mereka lebih canggih deh, nggak nunggu hujan, mereka ada Bisa ya? Mereka Kayak ada racun api ya? racun apinya warna pink. Iya, fuchsia. Fuchsia. Apa teorinya? Nah, karena tadi disebutkan penyebab utama, penyebab pemicu ya, pemicu kali ini tuh belum diketahui kan. Jadi kita hanya tahu faktor yang bikin mempercepat dan faktor yang membuat api ini tidak bisa dikendalikan gitu. Tapi pemicunya kita nggak tahu, dan karena ini baru terjadi di tahun ini gitu, tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi. Jadi seperti biasa para warganet itu tuh punya spekulasi yang super liar, dan kali ini memang super liar. Karena kita nggak bisa nyimpulin ya, maksudnya kayak Iya. peneliti wartawan nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa penyebab tahun ini sama kayak kebakaran sebelumnya kan. Sebelumnya, karena kondisinya juga beda kan. Kondisinya berbeda, dan karena kenapa baru tahun ini daerah-daerah yang mewah, yang para pesohor itu kena gitu. Kenapa Tahun-tahun kemarin tahun lalu enggak? Itu 6 titik ya Mbak Luki ya? Iya, Titik. ada Palisades, Eaton, Hearst, what else? Cairns, terus ada Ada 2 six. lagi. Tapi Ada total dari 6 163 km persegi sama dengan apa tadi kita? lebih luas dari Dari- Jakarta Selatan. Iya. Jakarta Selatan itu 144 km persegi. Jadi Kalau tunggu dulu, kalau Jakarta Selatan kita tadi bingung kok dari sini ke sini Jakarta Selatan, Jogja kali kali habis. 3. Jogja kali habis 3 ya. Jogja kali 3, bayangkan. 3 kali Jogja. Makassar itu 175 km persegi, mungkin 2/3 Makassar habis. Medan itu 265 km persegi, ya kira-kira setengahnya lebih lah ya. 60%. Iya, jadi itu buat bayangan teman-teman sih seperti apa sih luasan dari lahan yang terbakar itu, Apa dan betapa mengerikannya. seriusnya ini persoalannya, dan kita bisa Dan maksudnya terjadi ini di kita. sporadis ya, Iya. kayak luasnya itu nggak satu lahan, tapi dari 6 titik itu kalau digabung luasnya segitu. dan belum selesai Belum kelar ya. gitu. Nah, jadi teorinya apa? Teorinya itu karena
kali ini dia menimpa daerah jaringan pesohor yang kaya itu banyak sekali timbul spekulasi terkait itu. Jadi misalnya salah satunya untuk menutupi kasusnya P. Diddy. Nah, jadi jangan ketawa dulu. Jadi karena dia terbakar di dekat jalurnya P. Diddy juga, itu tuh katanya mungkin bisa dijelasin Mbak Ira buat sahabat Kompas yang gak ngikutin skandal dunia entertainment Betul. Hollywood. P. Diddy ini, Sean Combs ini siapa ya? Sean Combs ini adalah bos industri hip hop. Jadi dia menguasai industri hip hop di West Coast ya. Dia menguasai dan artis-artisnya itu dia kuasai semua. Istilahnya Tuhannya mereka lah dia ini. Dan dia ternyata ditangkap karena tuduhan pelecehan seksual pada yang diduga korbannya ratusan orang dan melibatkan para pesohor terkenal penting di Amerika dan kemungkinan juga tokoh-tokoh penting juga di AS gitu. Nah, P. Diddy sendiri sekarang P. Diddy sendiri kan sekarang di penjara kan, dan belum lama yang lalu, mungkin akhir tahun lalu, rumahnya yang di Los Angeles ini yang ada di dekat jalur kebakaran ini itu digerebek oleh bukan cuma FBI atau CIA atau apa, tapi oleh oleh Homeland Security. Jadi yang benar-benar kejahatannya emang udah tingkat tinggi gitu kan. Mereka menghubungkannya dengan kebakaran kali ini karena yang kena kan para selebritas juga. Jadi katanya kebakaran ini sengaja dibuat dan dibuat susah untuk dipadamkan itu untuk menghancurkan bukti-bukti yang bisa menyeret para pesohor penting AS lainnya ataupun tokoh-tokoh penting AS ke dalam kejahatan P. Diddy gitu. Katanya bahkan untuk menghancurkan terowongan bawah tanah yang menghubungkan jaringan rumahnya P. Diddy dengan Playboy Mansion gitu-gitu. Sangat liar. liar banget ya. Liar itu, Pak. Itu hanya salah satu yang terliar. Yang lainnya ngalahin jalur MRT ya, nyalahin gorong-gorong yang lain apa? gitu. Yang lain apa? Yang lain ada juga soal yang dihubungkan dengan penampakan belasan cahaya di New Jersey. Belum lama ini. Kalian Yang ngikutin nggak? menunjukkan? Yang menunjukkan. Mungkin ada yang belum ngikutin teman-teman. Jadi pada Natal kemarin itu New Jersey itu dikejutkan dengan penampakan belasan cahaya setiap malam itu. Wow. Selama Desember gitu kan, mendekati Natal, dan mereka bilang itu antara drones atau UFO seperti biasa kan. Sampai sekarang itu tidak pernah terjawab. Jadi sampai sekarang itu masih misteri. Tapi sejak kebakaran ini terjadi, cahaya itu menghilang. Itu liar yang kedua. Sangat liar. Tapi itu lumayan liar ya, karena New Jersey kan jauh di jauh ujung sekali. timur sana, Iya. terus ini ke barat gitu, lintas negara, itu sangat-sangat gitu liar ya. kan. Tapi itulah yang muncul di internet gitu. Kalau di Indonesia kita juga tahu banyak yang bilang bahwa ini memang sengaja dibuat sebagai balasan. Ada nafas Palestina di dalam ini kebakaran. balasan katanya. Sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Ini namanya Tapi kayak ya. kalau warganet ngomong Ada bahwa teman ini yang bilang azab, gitu. nggak perlu jauh-jauh ke Amerika, tiap kali bencana di Indonesia kan pasti Selalu selalu dibilang azab. dibilang ini kan. Betul. Dulu 2014 banjir besar itu, ini karena Lady Gaga mau konser gitu. Lady Gaganya batal konser, banjirnya nggak surut, yang datang Katy Perry. Iya, jadi sebenarnya bisa datang bencana lagi ya. Betul. Tapi ya. Anyway, itu kan yang itu liar-liar. yang liar. Ada juga yang kurang liar tapi tetap liar. Katanya jadi Gubernur Gavin Newsom itu bekerja sama dengan pengembang di sana ya. Jadi sengaja untuk membakar supaya dia punya untuk perubahan zonasi. Oh, itu 11-12 sama Jakarta ya. Betul. Kalau ada kasus kebakaran disengaja. permukiman Mirip liar, ya. tiba-tiba Bedanya dengan di Jakarta, gosip itu dibiarkan berlalu begitu saja dan masyarakat harus menebak. Karena di sini si Gubernur California itu langsung menyatakan itu tidak benar. Gitu. Jadi dia sampai harus bikin sebuah situs ya. Saking banyaknya keliaran di internet itu, si Gubernur California ini sampai membuat situs khusus untuk menampik semua gosip-gosip itu. Oh, jadi gitu. dia bukan bikin jumpa pers lagi. Bukan, dia langsung Dia real udah time. males, capek dia. Dia real time, jadi namanya fakta kebakaran California. Mungkin kalau mau tertarik melihat ya betapa liarnya. Tapi yang liar ini kan muncul sebenarnya karena ini yang terakhir itu sudah ada 6 orang yang tersangka yang ditangkap. 6 orang ini ketahuan lagi Ngejarah. bukan lagi membakar. Jadi api yang kecil-kecil itu ketahuan lah. Jadi dia ada yang lagi bakar gitu, ketahuan makin gede terus ditangkap. Nah itu yang membuat ini yang liar-liar nih muncul karena ada yang bakar nih. Nah gitu. ini perusahaan listrik juga ikut dituntut gara-gara dikira sebagai penyebab awal kebakaran ini. Ada gitu. videonya tuh barusan Ada videonya. di CNN apa di mana itu ya, yang
tower kan, dia tower Korsleting ya, Iya. sepertinya itu kayaknya korsleting dan itu kan wajar kalau daerah yang sangat kering Ya, dan percikan. ya pokoknya jadi Ya. orang jadi begitu sensitif ya, jadi menuduh kemana-mana. Terus ada yang bilang bahwa ini senjata energi terarah gitu. Banyak sekali ya. Nah, iya, ada juga ini modifikasi cuaca gitu kan. Kita kenal modifikasi Iya. cuaca hujan buatan kan. Nah, Iya. dia bilang di sini juga ada modifikasi cuaca sehingga sulit dipadamkan. Jadi memang Ini memang ruwet sih kalau kebakaran. Ruwet, iya. Karena ada sebenarnya kan di daerah itu ada waduk. Namanya ada waduk tuh namanya, ada satu waduk ya di daerah situ. Tadinya tuh mereka agak gede tuh waduknya, lalu kekeringan kan, nyusut. Nah, celakanya lagi si waduk ini setahun tuh kering, Cin. Iya. Nggak ada airnya karena katanya, ini juga aduh saya jadi mau ketawa. Jadi alasannya itu menurutku tidak masuk akal ya, karena mereka itu kan ada waduk tadinya masih ada airnya nih. Sebenarnya cukup untuk memadamkan ini semua, tapi sama mereka dikuras. Oke. Karena ternyata ada karet yang bocor apa gitu, sehingga alasan pemerintahnya ya kalau enggak dikuras enggak kelihatan. Memang ini bocornya di ini mana benar-benar ya, gitu. Kayak Jadi bak mandi harus disikat gitu kan. ini seperti bertumpuk ya, karena tiba-tiba hidranya juga iya, kesulitan air. tapi kalau itu bisa dijelaskan. Iya. Jadi hidran, kenapa hidrannya tuh sampai kering gitu? Karena hidran itu tuh seharusnya tuh misalnya dia hanya mengeluarkan 1 juta galon semuanya nih. Nah dia dan hanya bisa memadamkan puluhan rumah. Lah ini gitu ratusan rumah yang terbakar enggak cukup. Hidrannya tuh bekerja, setiap satu hidran itu katanya bekerja 4 kali dari kapasitas Iya. maksimalnya. Terlalu banyak. Nah sementara waduknya kering. Waduknya kering. Jadi sebenarnya harapannya besar di waduk itu kalau ada airnya. Kemarin disuruh ngisi lagi. Pertama pertanyaan ngisi dari mana, yang kedua Sungainya kering juga. Iya, nggak bisa. Jadi ya terlalu bertumpuk terlalu masalahnya. bertumpuk. Jadinya Dan itu. juga tadi itu kan yang soal akses dan soal apa kan banyak yang kayak warga yang di dataran rendah kayak Altadena gitu kan, mereka pada ngeluh pemadam kebakaran telat datang karena ada apa? Wah, mereka datangnya telat karena mereka itu pasti mengamankan rumah-rumah artis atau rumah-rumah orang kaya duluan gitu kan. Juga muncul yang apa ya, kemarahan warga gitu yang banyak. Jadi bahkan ada yang bantuan tuh cuman untuk golongan tertentu gitu. Itu Sensitif juga lah ya. sangat sensitif. Dan juga ada fakta ini kan yang uangnya dinas pemadam kebakaran dipotong Dipotong. $17 juta sama wali kotanya kan. Iya. Karena keuangan kota lagi seret gitu. Ya, sama seperti kita juga di Sangat Indonesia mirip juga. ternyata ya. Ternyata kita sama-sama sama aja. Anyway, itu jadi sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan pemerintah sana untuk memadamkan si api ini? Ini kan terus gitu ya. Udah dipadamkan, dia balik lagi tuh angin. Iya, balik lagi. Nah, Ya, anginnya kan fenomena alam ya, iya, pasti balik itu ya. dia. Nah, Kalau menurut teori Apa? konspirasi saya sih Oh, ya, oke. dibuat ya. Anginnya dibuat. iya, ini teori konspirasi muncul lagi. Gimana caranya bikin angin? Oh, kita kan ada modifikasi cuaca. Kalau hujan aja bisa dipindahkan ke Depok dari Jakarta ke Depok kan. Dan di Indonesia sulitnya? modifikasi cuaca nggak perlu alat ini ya, macam-macam, pakai pawang hujan aja tuh. Oh, iya. KTP Iya, G20 tuh yang kayak bebas Iya, hujan. iya, Tapi gitu, mereka nggak KTP punya ASEAN pawang gitu ya. hujan kayak kita. Mungkin. Ya, kita harus apa namanya? Memindahkan. Mengekspor para ahli pawang hujan itu kayaknya. Anyway, jadi apa yang sudah dilakukan? Ini kan Ire adalah penulis berita soal kebakaran juga, menulis soal yang apa si Pinky itu yang turun tuh betul. racun api. Nah itu apa sih? Foskon. Jadi kan Itu kita, ya. apa itu yang bisa kan yang belum baca Kompas harus baca Kompas dulu karena semua sudah ada sebenarnya. Tapi kita dengerin dari penulisnya. Oke. Apa sih itu yang Pinky itu? Kalau ngelihat foto-foto itu kebakaran kok cantik banget ya. Jadinya semua pohon-pohon berwarna fusia, semuanya berwarna fusia. Itu namanya foskon. Fosfat, nama brandnya itu foskon dan dia dikembangkan oleh perusahaan kimia namanya Monsanto. Udah terkenal banget kalau Monsanto bikin pupuk dan sebagainya kan. Terus berkat Monsanto muncullah si Foxconn ini. Foskon ya, foskon. Fos itu dari fosfat, belakangnya juga ada apa gitu, saya lupa ya. Tapi kita sebut dia foskon gitu. Nah, dia itu sudah dipakai sebenarnya sejak tahun 1963, sudah menjadi merek komersial untuk racun api ya. Itu Efektif sejak berarti ya? 1963. Ini ada kontroversi, Kak. Jadi Dinas Kehutanan sudah memberi izin lah ya bahwa memang ini efektif dan aman untuk vegetasi maupun untuk satwa yang ada. Tapi ada juga pemerhati lingkungan yang bilang bahwa
ini lebih banyak mudaratnya nih daripada manfaatnya gitu, karena katanya dia ada potensi bahan kimia, ada potensi berbahaya mungkin untuk kanker gitu dan sebagainya. Kemudian katanya kalau dia luruh ke tanah, dia itu Masuk ke air ya. dia menjadi pupuk justru, dan saat dia menjadi pupuk, dia itu membuat tanaman itu tumbuh lebih cepat dan menjadi sumber api di tahun berikutnya. Jadi memang banyak kontroversinya, tapi saat ini dia memang satu-satunya harapan ya, karena Cepet ya, pemadaman yang cepet iya, ya. jadi dia tidak memadamkan api, tapi dia itu sebagai penahan api. Jadi dia anti api kimia. Jadi saat dia dijatuhkannya di tempat yang justru belum terbakar. Oke. Sehingga api tidak bisa membakar tempat itu gitu. Oke. Oh, makanya si Foskon itu justru dijatuhinnya tuh ke hutan-hutan yang pohonnya masih ada ya? utuh dan harus di tempat yang tidak ada manusianya, karena kalau kejatuhan itu sakit juga. Jadi Padahal kemarin banyak anggota pemadam kebakaran yang kejatuhan itu loh, Kak. nah ya itu biasanya anggota kebakaran ini yang jadi korban Foskon ini. Jadi ya paling mungkin pegel-pegel memar-memar gitu ya, Bu ya. Oh gitu? Iya ya, kan berat dia. Selain itu Dia itu bentuknya bubur ya, bubur. Dicampur sama air? Iya betul gitu. Jadi bukan yang air. Kita kalau kejatuhan air satu tangki itu juga bakalan agak sakit, Kak. sakit juga kan. Oke. Gitu. Jadi kemarin yang kita lihat ini kan semua tuh informasi dari video-video kan, ada pesawat yang ngambil air langsung dari dari laut yang terdekat gitu. Nah itu kan langsung dibawa dan di drop ke atas itu ada. Kalau air laut tuh Nggak bisa. nggak? Nah Nggak itu gimana tuh? Kalau Kenapa? air laut dari awal, LA ini kan sebenarnya California ini persis di pesisir Samudra Pasifik gitu loh. Bukan laut lagi, samudra gitu. Tapi dari dulu argumennya adalah nggak bisa pakai air laut karena air laut itu kan mengandung garam. Jadi garam itu mematikan, kalau disemprot ya tanahnya akan jadi gersang kan, akan jadi tandus, terus karena garam itu membuat berkarat tuh bahaya ke struktur kebangunan, ke infrastruktur segala macam berkarat gitu. Jadi nanti bahaya, justru lebih banyak itu lagi dibanding Foskon. Mungkin kayak air garam buat mereka jauh lebih beresiko Berbahaya ya. Pakai itu. Makanya kita harus mereka ngandelin ya si Foskon dan si air tawar. Ya karena itu kan yang kemudian kurang dipublikasikan kali kan, banyak yang netizen yang bilang kenapa sih nggak ngambil air dari laut aja, orang di situ deket air kan tinggal di. Nggak bisa Ya, karena itu dia. Karena logikanya kan kalau tanah digarmin apa yang bisa tumbuh gitu kan dari situ. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu ngurusin ngadepin kebakaran. ngurusin kebakaran. Nah ini urusan kan asuransi nih. Nah biasanya kan kalau kita ada kebakaran itu asuransi tuh nanggung nggak nih? Nanggung rumah-rumah yang terbakar nggak? Kalau dari yang kita tulis yang terakhir itu kayaknya mereka nggak nanggung ya. Jadi ada penelitian ya menarik nih dari Universitas Wisconsin Madison kan. Jadi pada periode tahun 1990 sampai 2020 jumlah rumah tapi ini ngomongnya negara bagian California secara umum ya. Jumlah rumah di California yang berada di daerah rawan kebakaran itu nambah 40%. Wow. Dari berarti selama rentang 30 tahun ya, 90-20 ya, 40%. Nah, totalnya di pesisir barat Amerika Serikat, ini total ya, berarti kan pesisir barat tuh Washington sampai California. Alaska sebenarnya juga termasuk ya jauh di atas sana, tapi anggaplah ini ada 16 juta rumah di daerah rawan kebakaran. Jadi ini karena penambahan jumlah penduduk, jadi alih fungsi lahannya juga makin masif. Di California sendiri ini ada dari data dari CoreLogic, itu firma kajian risiko, 1 dari 8 rumah di California itu rawan kebakaran. Makanya yang sejak tahun 2024 itu heboh, perusahaan-perusahaan asuransi swasta ini nggak mau lagi nanggung. Jadi ada 1.600 polis yang dibatalin sama mereka karena Nggak untung lah mereka. nggak untung. Padahal ini termasuk yang tadi rumah-rumah di daerah elit itu, yang mereka bilang kayak ya salah sendiri kamu bangun rumah di daerah ini. Mungkin kalau di Jakarta setidaknya bangun rumah di daerah yang selalu kena banjir tahunan gitu kan, perusahaan asuransi pasti kayak ya kita nggak mau ganti gitu, derita lo gitu kasarnya ya. Tapi kemudian mereka tuh beralih ke asuransi milik pemerintah. Jadi 1 dari 7 rumah di California itu sekarang ditanggung sama asuransi California itu. Cuma 1 ya?
kalau sejauh ini menurut perusahaan asuransinya itu mereka punya surplus dana sih untuk ganti sama ada duit surplusnya itu 200 juta dolar sama duit reasuransinya itu sampai 2 miliar dolar. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya itu kan itu kan data di atas kertasnya, kita nggak tahu nanti proses pencairannya gimana. Jangan sampai one prestasi juga kayak asuransi pemerintah, kasus asuransi pemerintah di Indonesia kayak gitu. Aku tuh masih penasaran, itu memadamkan api segede itu tuh caranya selain pakai pesawat itu ya sama si racun api. Ya, sejauh ini yang bisa dikerahkan sepertinya baru itu ya Kak ya, yang air dan racun api. Tapi mereka juga dapat punya teknologi dari Pentagon. Jadi Pentagon tuh ngasih teknologi namanya MOVA, jadi pemadam modular gitulah. Jadi teknologi ini bisa merubah pesawat Hercules biasa menjadi pesawat pemadam dengan cepat gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah banyak mengerahkan ya, tapi ya ternyata dapat bantuan juga kayaknya dari Kanada sama Meksiko ya. Padahal mereka berdua itu kan tetangganya. Meksiko sama Amerika kan ya ada aja tuh persoalannya, tapi sebagai tetangga yang baik gitu dia tetap membantu. Bahkan Ukraina katanya juga mau ini kan, juga mau ngirim pasukan kan gara-gara ya itu anak presiden terpilih komen. Oh, dia komen apa dia? Dia komen jadi kasusnya waktu tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran LA banyak ngirim alat ke Ukraina, kan mereka dalam keadaan perang kan, dan mereka kan kekurangan alat untuk memadamkan kebakaran setelah serangan rudal atau apa. Ya terus si anak presiden terpilih ini mencuit gitu kan di X. Oh ya ini kan salah satu gara-garanya adalah kekurangan alat karena disumbangin ke Ukraina. Terus ya presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung, oh ya udah kalau gitu nanti kita kirim bantuan. Ya ini dipolitisasi kan, dan ini menarik nih. Sangat dipolitisasi ya. Gimana nih politisasi kebakarannya? Ya intinya adalah dari politisasi ini itu benar-benar menyulut kembali permusuhan Bapak Donald Trump dengan Bapak Newsom ya. Jadi mereka yang dari dulu tuh memang rival politik, akhirnya dapat api lagi nih. Jadi karena mereka, Trump itu Republik dan Newsom itu Demokrat. Betul. Jadi mereka dapat senjata lagi nih, amunisi lagi nih. Amunisi lagi. Jadi Trump tuh dengan bebasnya sudah mencaci maki lah ya istilahnya, udah melontarkan banyak kecaman pada musuh bebuyutannya itu dengan alasan api. Padahal sejak dulu mereka juga kayak gitu. Tapi maksudnya itu menarik ya kalau dilihat dari persepsi Indonesia ya, karena kita kan negara luar yang melihat itu menarik ya. Maksudnya keterbelahan politik Amerika itu, bayangin seorang presiden terpilih yang akan dilantik 20 minggu depan gitu kan, minggu depan, Senin depan, dan para politikus dari Partai Republik tuh sampai bisa ngomong kayak ya udah California tuh nggak usah dibantu deh atau apa. Kebayang nggak sih kalau di Indonesia presidennya misalnya ada satu provinsi yang kena musibah, presiden ngomong ya udah saya nggak mau ngebantu provinsi ini karena gubernurnya saingan politik saya, derita lo gitu, atau ketua DPR atau para anggota DPR. Gubernurnya dari dulu nakal sih gitu ya. Atau para anggota DPR-nya yang berbeda parpol dari si Pemprov dan Pemda provinsi ini bisa kayak, oh ya udah nanti kita kasih bantuan dengan syarat banyak gitu syaratnya. Itu kayak satu hal yang mungkin pas kita nulis berita tuh yang kayak gila, ini nggak masuk akal gitu. Kalau bagi saya ya sebagai orang Indonesia gitu, bisa dirujak gitu sama netizen tuh mungkin bisa dilengserin malah. Tapi untungnya adalah saat ini kan dia belum berkuasa ya, itu masih keuntungan sedikit ya. Jadi nih akan bisa padam apa enggak? Terus pertama itu, kalau bisa padam, kapan, gimana? Terus apakah akan, kalau udah padam nih, apakah akan terjadi lagi? Kenapa mereka nggak bikin, let's say, hujan buatan? Kan kita bisa tuh, kalau di Indonesia ya, kita kekeringan, kemarau, dibikinkan hujan buatan. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Itu pertanyaan dari politikus Partai Republik, Marjorie Taylor Greene. Dia kontroversial juga ya. Dia bilang kan ada cloud seeding kan, hujan buatan itu cloud seeding. Dan itu dibalas gak cuma oleh warganet, tapi juga oleh para pakar cuaca. Dia bilang, the first thing for cloud seeding is
cloud. We have to have And we cloud. don't harus have clouds. ada awan untuk bikin hujan buatan. Ini nggak ada awan, jadi mau bikin hujannya gimana gitu. Karena kalau di Indonesia dulu waktu pengalaman saya di Sumsel juga tidak selalu berhasil loh. Kita mau nabur-nabur kalau nggak ada awannya ya nggak akan hujan, cuman buang jadi duit doang. there's no dan, cloud. dan kadang-kadang kita juga harus kayak kita orang awam gitu, yang kita lihat di langit itu kadang-kadang bukan awan, itu kabut, asap gitu kan. Jadi bukan awan gitu, bukan fenomena cuaca udara yang Hujanable ya, bukan yang Ya, hujanable ya. Nggak bisa dibuat hujan lah. bukan bibit hujan gitu ya. lah. Nah itu persoalannya. Berarti akan tergantung pada alam. Nah ini kan kasihan tuh industri Hollywoodnya. Sebenarnya kan bisa tutup dong dia kalau begini terus kan. Udah banyak kan yang proyek Pindah film, atau- serial TV, show gitu yang Ya ini kan sampai Ditangguhkan. di Grammy yang ditunda harusnya tanggal 2 Grammy itu. ditunda ya. Harusnya tanggal 2 kan Februari tapi terus ditunda Bahkan karena ini. pialanya malah dicuri orang itu katanya, piala Emmy. Ini teori apa? Itu betul, kalau itu ditangkap polisi itu. ya ampun. Dari semua penjarahan dia kenapa harus nyolongnya Jadi di gitu sana ya? juga ada Iya. penjarahan ya? Kayak Iya ada penjarahan, dan Ada. tapi yang dijarah itu karena dia perumahan elit ya, piala Emmy gitu-gitu. Kan udah nggak ada barangnya Kak terbakar. Kan pialanya dari logam, ada dong. Mungkin. iya, oke. Itu rumahnya kosong, dari evakuasi kan, tapi masih ada barangnya. Jadi ini kebakaran akan terus terjadi nih Iya. terus. Nah ini Mau nggak mau ya, gimana ngomongnya ya? Orang harus pindah atau Itu juga menarik ya, karena sejauh ini kan belum ada detail soal itu. Jadi si Gavin Newsom kan bilang kan mau ada Marshall Plan Iya. buat California. Marshall Plan itu kan merujuk ke program bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II kan tahun 1947-1951, rencana Marshall gitu. Nah dia bikin kayak rencana Marshall untuk California. Intinya dia bilang it will be LA 2.0 gitu. Tapi kita belum tahu itu mau kayak gimana. Apakah daerah yang, soalnya kan bayangin aja kayak penduduk sebanyak itu berapa penduduknya? mau direlokasi Kemana gitu ya? kemana? Tapi kan daerah itu maju, berkembang karena ada industri perfilman Hollywood. Nah kalau industrinya nggak ada, itu orang mungkin akan mau pindah kali. Sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak gitu, ada beberapa di media arus utama Amerika Serikat mengatakan bahwa sejumlah, ini nggak cuma kita ngomong soal pesohor ya, tapi orang kaya di sana yang kepengen pindah ke negara bagian lain atau kota lain, bukan di LA gitu. Bahkan sebenarnya beberapa artis Hollywood juga udah nggak tinggal di sana. Misalnya contohnya kayak Matthew McConaughey kan dia tinggalnya di Texas kan, di kampungnya. Siapa itu? Chris Evans ya, si Captain America. Dia kan tinggalnya di Boston, di Massachusetts, itu juga kampungnya dia. Josh Hartnett dia juga pulang kampung gitu. Banyak sebenarnya aktor yang udah mapan itu pulang kampung gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat juga industri Hollywoodnya tetap bisa bertahan. Karena kan wilayah pusat kota itu sebenarnya bukan wilayah yang kena kebakaran kan, karena dia kan anginnya nggak ngelewatin ininya gitu. Dan itu bisa kita lihat misalnya contohnya kalau misalnya produksi-produksi hiburan, Georgia, Atlanta itu kan juga menjadi salah satu studio besar. Sekarang kan justru lebih banyak produksi film Hollywood yang besar itu justru ke Georgia, bukan di Hollywood lagi. Dan karena Kanada ya? Kanada, Vancouver itu juga gede banget itu industri filmnya. Kalau industri film itu kan sebenarnya kayak mereka datang sesuai dengan kontrak film, syuting berapa bulan, terus pulang kan. Jadi nggak harus tinggal di sana sih sebenarnya kalau kita ngelihat dari sistem yang udah berjalan sekarang. Kecuali misalnya kayak kalau dia acara kayak talk show kayak Jimmy Kimmel, Ya itu masih di sana. yang Jimmy Fallon atau apa itu kan mereka masih harus di studio ya di sana. Tapi kalau mungkin yang pertama harusnya mengikuti tata kota dulu ya, Tata kota dulu, membenahi aturan tata kotanya Iya. tadi ya. Ada perkembangan terbaru nggak? Mereka rencananya kayak apa? Ini belum tahu ya, karena kan nomor satu kan mereka masih harus ngeganti asuransi untuk orang-orang yang tertimpa musibah kan. Kita nggak usah mikirin seleb yang bayangin aja kehilangan rumah seharga $6 juta gitu loh. Aduh,
punya duit 6 juta dolar buat beli rumah aja tuh bagi mayoritas warga LA itu nggak kesampaian gitu kan. Ini kan kita ngomongin yang benar-benar yang rakyat jelatanya gitu, itu yang harus dipikirin dulu kan. Nggak tahu deh, mungkin kita juga harus berkaca dari pengalaman kita sendiri di Jakarta. Gimana Ya, merumahkan di Jakarta itu akan orang. tidak pernah terjadi ya. Kita kalau ngelihat di Jakarta juga Tambora misalnya ya, itu kan selalu berulang. Dan tempat-tempat yang kebakaran ya selalu berulang di situ-situ lagi, dan nggak pernah teratasi juga kan. Ya banjir gitu kan, untuk Iya. ngatasin banjir Ternyata bencana sama kita. aja ya, Amerika dan kita ini ternyata ya Iya, masalahnya 11, gitu-gitu 12 aja. Karena LA sendiri sama Jakarta mirip, dia sprawl kan, Iya. yang permukiman yang menyebar gitu, bukan yang kayak New York yang terpusat Iya. di satu tempat. Ini kan yang kemana-mana, jadi rumahnya juga mirip-mirip sama Jakarta kan, yang rumah tapak Iya. gitu, bukan apartemen. Karena mereka kan maunya yang privasinya tinggi kan, karena merasa seleb, terus rumahnya sendiri gede gitu. Nah itu yang susah diambil satu-satu gitu. Oke, jadi sepertinya diskusi obrolan kita selesai di sini. Nanti kita akan, kalau ada perkembangan lagi mungkin kita bisa ngobrol lagi ya. Tapi untuk sementara kita harus bertahan dengan teori konspirasi yang ada. Jangan dong, jangan teori konspirasi, ya ampun. Elitan dikit dong. Ya, jadi untuk ini tidak ada kesimpulannya, tapi ini kan hanya obrolan karena kita mau cerita sebenarnya apa sih yang terjadi di Los Angeles itu, dan apakah itu bisa terjadi juga ke daerah yang lain. Itu mungkin nggak kalau terjadi di daerah lain? Kalau seandainya daerah itu juga mengalami kekeringan atau apa, tapi biasanya kan kebakaran memang secara historis terkonsentrasinya di pesisir California situ kan. Hawaii sih ya kemarin ya, Lahaina Ya, juga kemarin ya. juga kan langsung cepet tuh abisnya. Lahaina tuh juga cepet. Jadi ini perubahan iklim lah. Perubahan iklim yang memang Yang sangat iklim berpengaruh ya, karena soal kekeringan tadi kan. Tapi sebenarnya juga kalau dilihat dari musim kebakaran California itu kan Oktober sampai April, terus Juli sampai Oktober sampai April, terus abis itu cuma Mei sama Juni doang yang nggak kebakaran. Abis itu Juli sampai Oktober juga musim kebakaran gitu. Emang daerahnya sangat kering dan sangat rawan ini, ya kecuali ada hujan ya. Oke, jadi sekian obrolan kita. Nanti kita akan bertemu lagi di obrolan selanjutnya, tapi ikuti terus perkembangan berita mengenai kebakaran Los Angeles di Harian Kompas dan isu-isu Kompas ID. internasional yang lain Ya, ya. dan isu-isu internasional lainnya di Desk Internasional. Kami bertiga itu. Sampai jumpa lagi teman-teman sahabat Kompas.